Teman-teman, welcome back into the jungle of Patrice Allegro. The jungle of Patrice Allegro. Saya mau mengajak kita untuk for the sake of assumption, for the sake of argument, ya. Sebagai argumen, maka saya mengajak kita untuk berasumsi seperti ini. Kita andaikan saja Protestan itu benar, ya, semua Protestan benar dan Katolik salah, kan, ya. Nah, kalau Katolik salah, Protestan mana yang benar? Begitu, maksudnya itu pertanyaan kita, kan. Jadi kita asumsikan semua Protestan yang datang teriak-teriak di kita pungkomal Katolik ini adalah benar. Nah, mari kita asumsikan seperti itu. Nah, jika Protestan benar, kalau Protestan benar, maka kita semua salah. Kalau Protestan itu benar, maka semua orang itu salah. Kalau Protestan benar, maka semua orang salah. Ya, itu harus dicamkan dulu. Mari kita buat eksperimen secara epistemologis. Epistemologis itu maksudnya cara untuk mencapai pengetahuan. Bagaimana kita bisa tahu bahwa sesuatu benar? Itu nama disiplin ilmunya disebut epistemologi, dari bahasa Yunani episteme, pengetahuan. Kemudian juga selain dari secara epistemologis, eksperimen epistemologis, kita juga bereksperimen secara ontologis. Ontologis itu maksudnya keberadaan, dasar, hakikat keberadaan sesuatu. Jadi kita mau bereksperimen dari segi filosofi seperti ini. Kalau Protestan benar, for the sake of argument, mari kita andaikan Protestan itu benar. Ya kan? Oke. Nah, ada komentar netizen Katolik seperti ini. Kalau semua orang bisa mengartikan sendiri Alkitab dan Roh Kudus yang menuntun tiap pribadi, ya, bubarkan saja gereja. Masing-masing bawa Alkitab, duduk di hutan, lalu semua jadi pendeta untuk diri sendiri. Ini paling ekstrim sudah, kan? Kalau semua orang bisa menafsir Alkitab sendiri, terus buat apa? Gereja Protestan itu hanya kumpulan orang-orang yang kebetulan tafsiran mereka sama sebenarnya. Bible Study Club. Coba lihat misalnya hari ini dalam ibadah minggu oleh sebuah gereja reformed yang dipimpin oleh Budi Asali. Apa yang dilakukan di situ bukan penyembahan, tapi kajian teks, entah apalah, kajian eksegetik apa. Kamu di situ hanya untuk satu orang paksa kamu ikut tafsirannya. Jadi menurut saya gereja-gereja reform itu tempat siapa yang merasa dia paling tahu kitab suci, dia paksa orang lain ikut tafsirannya. Ya kan? Apa yang dibuat ini tadi ya, sepanjang hari ini kalian masih ada satu orang yang tidak jelas paksa kamu semua yang duduk di situ untuk ikut tafsiran pribadinya. Dan itu mengandaikan apa? Asumsi orang yang berdiri di atas mimbar dan tipu-tipu kamu itu bahwa dia punya infalibilitas, karena itu kamu harus ikut dia. Nah, itu ekstrim sekali kalau dibandingkan dengan Katolik. Ya kan, saudara-saudari? Paham di sini maksudnya? Coba. Tadi sepanjang teman-teman Protestan yang hadir di sini, sepanjang hari ini tadi kamu buat apa di gereja? Kamu buka dan doa sedikit, menyanyi, lalu satu orang yang tidak pernah ketemu Rasul naik di depan menjelaskan apa penafsirannya terhadap bacaan tertentu, lalu paksa kamu mau ikut tafsirannya, bukan? Coba pikirkan baik-baik. Ya kan? Pikir baik-baik, ya. Jadi kita ambil hipotesis yang paling baik dari Protestantisme. Ini hipotesis yang paling bagus dari Protestan, bahwa Alkitab adalah satu-satunya otoritas tertinggi yang dikenal dengan sola scriptura, dan bahwa setiap orang Kristen bisa menafsirkan Alkitab secara pribadi. Itu kan prinsip paling bagus dari Protestan, kan? Prinsip ideal dari Protestan. Setiap orang bisa menafsirkan Alkitab sendiri secara pribadi, dibimbing Roh Kudus langsung, tanpa perlu gereja yang mengatur atau mengajar secara resmi. Ini hipotesis paling bagus yang bisa ditemukan dalam Protestantisme, ya. Nah,
Mari kita bayangkan dunia seperti itu dan kita gali ke akar epistemologis dan juga ontologisnya. What happened, my friend? Kalau prinsip seperti tadi, hipotesis Protestan. Saya ulangi lagi. Hipotesis Protestantisme seperti ini. Nanti kita periksa konsekuensi logisnya itu seperti apa, konsekuensi yang tidak terhindarkan. Jadi semua orang Protestan yang datang memprotes gereja Katolik, aduh, sahabat ini. Oke. Baterainya loh, aku lupa nancapin jacknya. Oke. Jadi kita ulang ya, prinsip Protestan yang paling baik menurut mereka. Setiap kali mereka masuk dan menyerang komal-komal Katolik adalah seperti ini. Mereka mengidealisasikan sesuatu seperti ini. Saya ulangi supaya paham ya, yang mau paham. Alkitab adalah satu-satunya otoritas tertinggi, sola scriptura. Yes, check, oke. Dan bahwa setiap orang Kristen bisa menafsirkan Alkitab secara pribadi, cek. Dibimbing Roh Kudus langsung, cek. Tanpa perlu gereja yang mengatur, cek. Karena katanya gereja itu nanti otoriter kayak Kim Jong Un dan siapa lagi, Hitler. Atau mengajar secara resmi. Perlukan. Ini idealisme Protestan. Nah, seperti ini. Pegang ini dulu. Sekarang kita bahas satu persatu. Pegangan ya. Pegangan yang tadi. Pertama, epistemologi sola scriptura. Ya. Epistemologi sola scriptura itu maksudnya kita bisa mencapai kebenaran hanya dengan membaca kitab suci. Ya. Itu prinsip dasar dari sola scriptura. Kita bisa mencapai kebenaran tentang Tuhan hanya dengan membaca kitab suci. Sola, ingat sola. Sola itu dari kata bahasa Latin solus, yang artinya alone, sendirian, saja, hanya. Jadi epistemologi sola scriptura itu sebenarnya adalah ketika semua orang jadi paus. Ya. Kalau kamu menolak satu orang jadi paus, maka semua oranglah pausnya. Karena semua orang adalah paus, maka tidak perlu lagi disebut paus, begitu. Jadi ada teman-teman Protestan yang mengatakan seperti ini. Oh tidak, kamu bilang dalam Protestan semua orang menjadi paus. Tidak, dalam Protestan tidak dikenal istilah paus. Iya, karena memang semua orang adalah paus, tidak butuh istilah itu lagi. Kalau semua orang bisa berenang, tidak perlu ada perlombaan renang. Supaya siapa juara renangnya, begitu. Ya kan? Jadi ketika kamu menolak satu orang sebagai paus, artinya kamu menerima bahwa semua orang adalah paus. Dalam hubungan dan infalibilitas, ketika kamu menolak satu orang yang punya infalibilitas, itu artinya semua orang bisa infalibel. Ya kan? Jadi saudara-saudariku, kalau setiap individu Kristen, kalau setiap orang Kristen adalah penerima wahyu pribadi dari Roh Kudus melalui Alkitab, maka epistemologi Kristen berubah menjadi individualisme spiritual absolut. Jadi bayangkan kalau setiap orang itu penerima wahyu melalui kitab suci dari Roh Kudus langsung, maka kekristenan itu berubah menjadi sesuatu yang sangat-sangat individual. Lu beta dapat wahyu Roh Kudus seperti ini, lu sesat karena menurut Roh Kudus seperti ini. Itu yang persis di Protestan kacau baku naik karena begitu kan, prinsip seperti ini. Jadi pertanyaannya, apa yang membuat satu tafsiran lebih benar dari yang lain? Ya. Pertanyaan kepada teman-teman Protestan, apa yang membuat kamu yakin bahwa tafsiran Deki lebih benar daripada tafsiran Rudi Layar Teologi? Itu apa yang membuat kamu yakin? Juga atau sebaliknya, apa yang membuat kamu lebih yakin bahwa tafsiran Joshua Teu lebih benar daripada tafsiran Gereja Katolik misalnya? Apa sih yang buat kamu yakin seperti itu? Apa? Bot. Begitu ya, saudara-saudara, bisa nangkap ya. Jadi apa yang membuat satu tafsiran lebih benar daripada yang lain? Kalau semua didasarkan pada saya merasa Roh Kudus menuntun saya, bahaya. Jadi kalau saya rasa bahwa tafsiran Deki benar, ya saya ikut Deki. Kalau saya rasa dia sudah tidak benar, saya pindah ke Joshua Teu. Kalau sudah tidak benar lagi, saya pindah ke Padre Smith.
Kalau tidak benar lagi saya pindah ke Adi Markus, tapi itu kayaknya masih satu alirannya. Kalau saya pindah ke Jerry Elim atau siapa lagi, keluarga Philadelphia atau siapa lagi, pendeta yang sering serang, pendeta Pentecost yang sering serang Patrice Allegro baru-baru ini. Kriterianya apa sih? Saya merasakah? Bahaya. Jadi saya merasa Roh Kudus menuntun saya, itu artinya gereja tidak boleh menghakimi. Jadi you bebas, lu mau jungkir balik bebas kan. Kita lanjutkan dulu, karena ini memang langsung kacau balau bertemu dengan Protestan. Konsili tidak perlu. Jadi pertama, gereja tidak boleh menghakimi, karena semua orang bisa dapat dari Roh Kudus kan. Gereja tidak boleh menghakimi. 2, konsili tidak perlu. 3, bapak gereja hanyalah opini kuno, ya. Yang keempat, bahkan Luther sendiri tidak lebih otoritatif dari Jimmy yang baru bertobat minggu lalu dan menemukan Yesaya 53 secara pribadi. Itu ekstrim dalam kekristenan. Jadi kalau saya merasa Roh Kudus menuntun saya, maka gereja tidak boleh menghakimi. Konsili juga tidak perlu. Bapak gereja itu hanya opini kuno, sudah outdated, sudah kedaluarsa, dan bahkan Luther sendiri pun tidak lebih otoritatif dari siapa misalnya bocil yang baru baca ambil ayat Eli lama sabatani, ya, tidak lebih otoritatif. Ya, Elia Miron bisa sejajar dengan ini pendeta siapa misalnya Deki Gadas, ya, apa hubungannya kalau Roh Kudus menuntun saya, ya. Nah, hasilnya setiap orang menjadi epistemolog solo, ya, mencapai pengetahuan secara sendirian tanpa norma objektif, tidak ada kriteria objektif, tanpa prinsip korektif, tidak ada yang bisa mengoreksi kecuali satu, saya yakin ini dari Roh Kudus, ya. Kalau saya yakin ini dari Roh Kudus, ya selesai. Siapa yang korek lu begitu? Dengan kata lain, epistemologi Protestan menuntun pada relativisme rohani yang dibungkus jargon reformasi. Relativisme rohani terbungkus dengan jargon reformasi. Isinya apa? Relativisme. NYM bisa ajar dia punya, siapa? Erastus Sablon bisa ajar dia punya, siapa lagi? Jerry Elim bisa ajar dia punya, Mikana lagi, begitu. Jadi siapa yang mau korek Mikana sekarang di antara Protestan? Deki kan? Coba Deki berhadapan dengan Mikana. Mikana bisa bantai habis dia. Karena apa? Mikana dapat Roh Kudus, Deki juga dapat Roh Kudus. Roh Kudusnya beda-beda, bro. Jadi kamu harus pertemukan Roh Kudusnya untuk berkelahi atas nama kamu. Begitu. Nah, itu yang pertama soal epistemologi, ya. Ternyata epistemologi Protestan itu hanya menuntun dengan sola scriptura, itu menuntun pada relativisme rohani yang dibungkus dengan jargon reformasi. Kemudian yang itu dari epistemologi, yang kedua dari ontologi gereja. Maksudnya hakikat gereja itu apa? Apa itu gereja? Pertanyaan mendasar. What is a church? Lek kle lek na sa, lek kle lek na sa, orang timur bilang. Kle lek na sa. Sa, pertanyaan sa itu pertanyaan hakikat. Sa, gitu. Orang timur perlu tahu sa. Sa itu artinya hakikat, mempertanyakan hakikat. So, dari tubuh Kristus menjadi fragmentasi rohani, kayak tubuh Kristus menjadi tubuh Frankenstein. Di sini ada yang pernah nonton film Frankenstein. Tubuh Kristus jadi tubuh Frankenstein. Itu Protestan. Jika gereja bukan otoritas ajaran, tetapi hanya kumpulan orang percaya dengan tafsir masing-masing, maka kita harus menyimpulkan seperti ini. Karena gereja bukan otoritas ajaran, itu hanya kumpulan, ya. Gereja tidak bersifat sakramental, itu persis di Protestan. Tidak memiliki struktur ilahi, itu hanya kumpulan orang-orang yang baca Alkitab. Tidak berasal dari Kristus sebagai kepala, melainkan dari konsensus dan pengakuan bersama. Artinya kalau kita sepakat, sudah kita bikin gereja baru. Bro, lu mau ikut beta kesana? Beta subeli habis gitar nih, mari kita kumpul kok menyanyi-menyanyi. Jadi gereja. Terus cari satu orang yang bisa baca Alkitab, bisa khotbah, sudah bikin satu gereja sudah. Itu gereja kah? Kalau gereja seperti itu. Ontologi, masalah klele nasa, orang timur bilang, orang Dawan bilang, klele nasa,
Nah, orang tahunya tahu ini bahasa. Klele nasa. Begitu. Klele nasa. Tamutan hau pendeta. Maka klele nasa tuan pendeta. Nah, Protestan akan menjelaskannya sebagai kumpulan orang percaya. Katolik akan menjelaskan tubuh mistik Kristus. Nah, kalau kumpulan orang percaya, maka gereja hanya kesepakatan bersama. Kita sepakat untuk bikin gereja, oke, buat sudah. Kesepakatan untuk buat, ya buat sudah. Itu makanya gereja terlalu banyak, gereja Protestan maksudnya. Kumpulan orang-orang percaya. Kumpulan orang percaya Maria punya anak setiap 9 bulan. Kumpulan orang percaya Maria punya anak setiap 9 bulan, bayangkan, ada juga. Kemudian satu-satunya ontologi gereja yang tersisa secara ontologis dalam Protestantisme, ontologi gereja yang tersisa adalah asosiasi relasional informal, kumpulan orang-orang yang berhubungan secara tidak formal, tidak tanpa bentuk, ya. Ini istilah teknis sekali, ya. Asosiasi relasional dan informal. Asosiasi itu maksudnya kumpulan, relasional, orang-orang yang terhubung tanpa bentuk. Soalnya ada model, pokoknya kamu sepakat mau buat apa, buat di situ. Begitu. Sepakat mau tepuk tangan terus, tepuk tangan di situ. Sepakat mau jingkrak-jingkrak pakai mesin uap warna biru muda, terserah. Sepakat mau lompat-lompat di panggung, di misalnya di lapangan besar, misalnya di depan Masjid Raya atau depan Polda, begitu kalau di Kupang. Kamu sepakat mau buat di situ, buat di situ. Informal. Informal itu dari bahasa Latin in dan forma. Forma itu kan bentuk, informal tanpa bentuk. Jadi ontologi gereja dalam Protestantisme itu adalah asosiasi relasional informal, kumpulan orang-orang yang terhubung satu sama lain tanpa bentuk. Bentuknya tergantung kesepakatan. Semacam komunitas tafsir bersama sementara. Jadi komunitas, ya, kumpulan orang-orang yang tafsiran pribadi mereka kebetulan sama, begitu. Jadi, kamu percaya bahwa Yesus itu anak Allah, ya? Oke, mari kita kumpul di Yesus anak Allah. Kamu percaya bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu yaitu Yesus Kristus, ya? Mari kita gabung di PDI. GPDI, begitu. Nah, tapi itu sifatnya sementara. Begitu kau tidak setuju dengan tafsir komunitas itu, kau bisa pilih lagi, ada versi lain. Ya, kalau kau setuju bahwa Maria itu punya anak setiap 9 bulan, Maria ibu Yesus itu punya anak setiap 9 bulan, tinggal kau pindah ke penganut bidat Helvidian seperti Deki Gadas, begitu. Ya kan? Ya. Nah, maka konsekuensinya keberadaan gereja tidak lebih esensial daripada keberadaan klub buku atau grup WhatsApp Alkitab mingguan. Gereja itu seperti itu saja. Nah, makanya gereja sekarang untuk Protestan sekarang, saudara-saudara, ini paling penting yang Katolik paham. Begitu ada COVID baru-baru, akhirnya gereja Protestan sebenarnya bubar. Karena setiap orang kalau ke gereja itu tujuannya untuk mendengarkan khotbah, buat apa capek-capek ke gereja? Ini YouTube ini terlalu banyak nih, tinggal duduk dengar khotbah selesai. Karena mau pergi gereja mau buat apa di Protestan? Itu kan kumpulan, kita hanya mau pergi dengar satu orang yang baca kitab suci, yang menurut kita kagum dia pun cara baca kitab suci, dia pun cara khotbah yang bagus, kita mau dengar dia toh, pergi gereja supaya dengar dia toh. Jadi kalau sudah ada online, sudah ada di posting di YouTube, buat apa lagi ke gereja? Toh di sana bukan pergi untuk menyembah Tuhan di Protestan. Kau kan bisa menyembah dalam roh dan kebenaran via YouTube, bukan? Jadi gereja Protestan sebenarnya sudah bubar, ya kan? Gereja Protestan sudah bubar. Gereja Protestan, makanya pendeta-pendeta sekarang lari ke YouTube karena itu. Jadi begitu tamat STT, buka channel YouTube, serang-serang Katolik supaya cari massa, baru kemudian indoktrinasi anti Katolik ke dalam. Supaya apa? Supaya apa ya? Supaya Injil Tuhan dimuliakan. I don't think so. Tapi supaya diri saya dimuliakan, ya kan?
supaya diri saya dimuliakan. Menjadi bahaya. Gereja Protestan, ontologi gereja Protestan itu dalam arti tertentu pada tingkat yang paling hancur itu hanya setara dengan kumpulan grup WhatsApp tentang kutipan-kutipan kitab suci. Ya, iya kan? Jadi gereja komunitas misalnya GPDI bisa hapus saja dan buat saja grup WhatsApp GPDI. Tiap hari Minggu tinggal buka Zoom, kasih sebarkan link Zoom, lalu semua duduk dari masing-masing, dengarkan khotbah, nyanyi juga dari masing-masing. Jadi kan, iya kan? Jadi gereja komunitas Protestan pada umumnya ya, saya tidak menyasar satu jemaat tertentu, tidak. Gereja Protestan itu bisa digantikan sekarang dengan link Zoom link ya. Harus mau buat apa kan? Kumpul di situ hanya untuk dengar satu orang khotbah, toh, di situ doa, dari situ pulang. Jadi itu menurut mereka itu dalam roh dan kebenaran. Padahal ada satu orang tidak jelas tipu kita dan dia pun tafsirannya tidak jelas. Tahu dia ketemu rasul dari mana? Begitu. So, tentu saja saudara-saudari, ini berarti Tuhan menciptakan gereja hanya untuk dibubarkan oleh tafsir pribadi. Tuhan menciptakan gereja hanya untuk dibubarkan oleh tafsir pribadi, dan rencana keselamatan harus lewat Tuhan rasa demokrasi. Protestan paling mengagungkan demokrasi dalam gereja. Mereka itu menyembah demokrasi sebenarnya, ya, dalam arti tertentu para penyembah demokrasi, bukan lewat tubuh mistik yang satu dan kudus, tapi tubuh Frankenstein. Ada yang pernah nonton Frankenstein? Oke. Jadi itu saudara-saudari ya. Secara epistemologis setiap orang adalah paus. Jadi kalau Protestan benar, secara epistemologis setiap orang adalah pausnya sendiri. You bisa bikin konsili dengan diri sendiri, putuskan infalibilitas menurut diri sendiri, bikin doktrin dari diri sendiri. Siapa mau korek lu? Siapa coba? Soalnya ada tuh. Paling orang teriak-teriak di YouTube bilang lu sesat. Setelah itu mau apa lu? Kan saya dibimbing Roh Kudus. Coba. Ya. Sekarang yang pendeta-pendeta Protestan yang teriak sesama Protestannya sesat, lu mau apa? Dia jalan terus, lu jantungan di situ. Setiap orang adalah paus. Itu secara epistemologis. Kalau Protestan benar. Secara ontologis, kalau Protestan benar, gereja itu sama saja dengan grup WhatsApp atau Zoom link video di mana Zoom link di mana kita kumpul-kumpul lalu satu orang bawa seminar Alkitab, kajian eksegetis ke apa, selesai. Kan orang seminar di webinar begitu. Orang webinar juga pakai doa pembuka, menyanyi bersama, lalu satu orang bicara dan kita yang lain dengar. Ya, kalau mumpung ada kesempatan, kalau di gereja yang itu orang mungkin tidak tanya jawab. Kalau khotbah orang tidak tanya jawab. Tapi kalau di Zoom link ya orang lanjut dengan tanya jawab. Ya itu seperti itu saja. Jadi kehadiran di gereja Protestan tidak perlu lagi menurut saya. Ya kan? Dan ya itu kalau masih mau pi di gerejanya, itu paling-paling pi untuk memperingati perjamuan kudus ya. Tapi karena roti dan anggur tidak penting, you bawa wafer apakah atau roti kelapa begitu. Atau bila perlu ekstrim bawa roti babi, dari Kupang roti babi banyak, bawa pi campur dengan grape jus anggur. Kita minum di situ rame. Kan roti dan anggur tidak penting. Wih rame. Bawa dan roti babi, aqua begitu kalau kamu sedikit alergi dengan minuman lain ya bawa aqua botol satu, roti babi satu kumpul dan aqua botol bagi-bagi kita makan sudah. Memperingati perjamuan Tuhan itu kan memperingati saja toh konteksnya kan sudah konteks Kupang misalnya. Kupang ya roti babi dan apa, kalau Kupang minumannya apa ya, roti babi dengan gula air begitu ya. Jadi bagaimana ya? Sekarang mari itu epistemologi. Nah, sekarang konsekuensi logis kalau Protestan benar. Apa konsekuensi logisnya? Kalau Protestan benar, apa konsekuensi logis? Yang pertama, tidak ada dosa bidat. Kalau Protestan benar, tidak ada yang namanya bidat. Ya. Jadi kalau kamu benar-benar ikut prinsip Protestan, makanya Protestan itu sebenarnya tidak konsisten.
Kalau kamu benar-benar konsisten dengan Protestantisme, sebenarnya tidak ada yang bidat. Karena tidak ada norma otoritatif untuk menyebut satu tafsir itu salah. Tidak ada norma otoritatif. Itu hanya norma pribadi. Kalau misalkan, kita sebut nama-nama karena ini jelas ada di sosial media ya. Misalkan Deki Gadas mengatakan bahwa Erastus itu bidat, itu tidak ada norma otoritatif. Itu kamu sudah melanggar prinsip Protestan. Semua orang setara menafsirkan kitab suci. Kamu melanggar prinsip Protestan. Roh Kudus menuntun Deki, Roh Kudus yang sama juga menuntun Erastus. Tidak bisa, tidak ada norma yang mengatakan. Jadi dalam Protestan itu tidak ada bidat, karena semuanya bidat. Dalam Protestan tidak bisa ada dosa bidat, saudara. Arius dan Calvin itu tinggal beda rasa kopi saja. Mungkin Calvinnya kopi rasa matcha, Ariusnya rasa Nescafe. Kalau Patrice Allegro-nya kopi murni. Begitu ya. Jadi tidak ada norma otoritatif untuk menyebut satu tafsir salah, tidak ada. Jadi para pendeta Protestan itu inkonsisten kalau menyebut sesama Protestan itu bidat. Itu inkonsistensi paling parah. There is no authoritative norma to say that your friend is heretic. Hanya orang Katolik yang bisa omong lain heretik. Protestan sana bisa karena semuanya adalah heretik. Begitu ya. Oke, itu poin yang pertama, tidak ada dosa bidat. Poin yang kedua, tidak perlu ada konsili. Tidak perlu. Buat apa? Karena konsili hanyalah pengganggu hak prerogatif tafsir personal. Nah, ini persis ditampilkan oleh Rudi Layar Teologi. Tidak perlu ada konsili, konsili semua ditolak. Karena konsili itu justru mengganggu hak prerogatif saya untuk membaca teks. Ya, istilah Rudi lebih akademik, tapi sama saja. Sama saja bidatnya. Hanya dia menggunakan kata yang lebih akademis, dan saya pikir akan menarik orang muda yang sok akademis gitu. Biasanya lari ke Rudi atau Deki. Tapi dua-duanya persis adalah kekacauan Protestan yang tampak. Dua kubu dari Protestantisme. Kubu Deki penyerang, kubu Rudi itu pembujuk. Diplomasi dan agresi. Diplomasinya ada di Rudi Layar Teologi, agresinya ada di Deki Gadas. Jadi tidak perlu konsili. Yang ketiga, baptisan bisa pakai Sprite atau Coca-Cola. Baptisan itu bisa pakai Sprite atau Coca-Cola asalkan Tuhan menyentuh hatimu. Yang penting hati kita, yang penting Tuhan. Jadi siram pakai air kencing juga sah, ya kan? Siram pakai apa? Jus aja, begitulah. Siram pakai Coca-Cola sah, es teh manis siram dari baptisan. Atau apalah begitu, pakai kuah babi misalnya. Supaya rasa lokal, karena gereja-gereja sekarang kan mau menanamkan rasa lokal, sudah siram baptis orang pakai kuah babi. Itu nanti jadi apa? Oke, jadi baptisan bisa pakai apa saja, karena menurut mereka itu ritual, yang penting hati kan maksudnya di situ. Oh, baptisan itu kan cuma ritual, yang penting hati saya disentuh Roh Kudus. Nah, itu. Jadi siram dia pakai ini apa? Kuah babi. Supaya dia pun reaksi. Kemudian 4, sakramen itu adalah simbol buatan. Ya, ini konsekuensi logis kalau Protestan benar. Sakramen adalah simbol buatan, jadi kenapa tidak ganti perjamuan kudus dengan roti babi dan teh botol? Ya kan? Kalau sakramen adalah simbol buatan manusia, mengapa tidak mengganti perjamuan kudus isinya itu dengan roti babi dan teh botol sosro? Alasannya apa? Kenapa tidak? Oh, tidak alkitabiah kan? Alkitabiah kan juga tergantung. Oke. Kemudian yang kelima, kekudusan, sakralitas itu menjadi sekedar emosionalitas. Jadi kekudusan hanya soal perasaan. Kekudusan hanya perasaan doang, bukan transformasi objektif oleh rahmat, bukan apa, transformasi, pengubahan bentuk, transformasi, pembentukan yang menghantar, perbaikan, ya, transformasi itu perbaikan. Jadi kekudusan itu bukan, itu hanya perasaan. Kalau saya rasa suci, saya rasa kudus,
Ini bukan soal perasaan, kekudusan sejatinya transformasi objektif oleh rahmat, gratia. Ya. Jadi kalau Protestan benar, maka kekudusan itu jadi perasaan doang. Maka Santo Paulus dan ya katakan Pak Alex dari Sabu, ama Kolo dari Sabu. Jadi Santo Paulus dan ama Kolo dari Sabu sama-sama kudus, karena sama-sama yakin bahwa Tuhan sudah mengampuni saya. Selesai kekudusan. Makanya kekudusan Bunda Maria mereka anggap kadang-kadang mereka lebih bagus dari Bunda Maria, karena kekudusan itu soal perasaan. Kalau satu orang Protestan dia rasa Tuhan mengampuni dia, oh dia rasa dia sudah di surga, dia lebih tinggi dari Maria, dia lebih dekat dengan Yesus daripada Maria. Tahu dia pakai cara apa sampai dia bisa lebih di atas Maria itu? Coba. Jadi kekudusan menjadi perasaan doang. Jadi ini konsekuensi logis dari Protestantisme. Nah, di sini terjadi komedi agung, lelucon paling besar dalam sejarah, Roh Kudus sebagai penyebab perpecahan. Ya. Jadi dengan menghadapi kenyataan seperti ini, kita bertanya, Roh Kudus yang satu, yang sama, yang mempersatukan umat Kristiani, kini menjadi agen utama dalam memproduksi ribuan denominasi dan tafsir bertentangan. Baru di Indonesia saja Rudi dengan Deki son baku ini toh, dua-dua baku naik toh tafsirannya. Itu Roh Kudusnya ada di pihak mana? Terus kalau Protestan pilih Deki, alasannya apa? Kalau Protestan lain yang ikut Joshua Teu, alasannya apa? Diri sendiri kan. Roh Kudus suruh saya supaya ikut Joshua Teu, sementara saya pun tetangga sebelah Roh Kudus suruh dia untuk ikut Dekgas. Ini Roh Kudus atau roh apa ini? Begitu. Jadi Roh Kudus sekarang sudah menjadi agen utama, pelaku yang memproduksi ribuan denominasi dan tafsir baku naik bertentangan satu sama lain. Selamat ya Roh Kudus Protestan. Apakah Roh Kudus membimbing satu orang menyimpulkan bahwa Maria adalah Bunda Allah, dan yang lain, Roh Kudus yang lain itu menyimpulkan bahwa jadi Roh Kudus membimbing Deki untuk menyimpulkan bahwa Maria punya anak setiap 9 bulan. Sementara Roh Kudus yang sama juga membimbing orang lain untuk membimbing misalnya Jonathan Purnomo untuk untuk menyimpulkan bahwa Maria tidak punya anak lain selain Yesus. Ini Roh Kudusnya, kalau saya ketemu Roh Kudus begitu saya tempeleng itu Roh Kudus bolak-balik. Ya. Masa Roh Kudus yang sama dia bimbing Dekinggaras yang bagus sehingga bisa menyimpulkan bahwa Maria itu melahirkan anak setiap 9 bulan. Ya, karena Yesus punya adik kandung yang banyaknya tak terhitung. Sementara Roh Kudus yang sama juga membimbing Jonathan Purnomo sampai menyimpulkan bahwa Maria tidak punya anak lain selain Yesus. Ini Roh Kudus yang mana ini? Oke. Apakah roh yang sama menyatakan kepada kelompok A bahwa baptisan bayi adalah berkat, sementara kelompok B bahwa itu adalah kutuk Katolik? Baptisan bayi itu semacam heresi Katolik karena membaptis bayi. Roh Kudus yang sama kan? Kalau ya, maka Roh Kudus, kalau iya seperti tadi contoh Deki dan Jonathan Purnomo, kalau begitu maka Roh Kudus Protestan adalah semacam konsultan pribadi yang tergantung mood klien. Jadi kalau kliennya Dekinggaras, dia ajar bahwa oh, Maria itu melahirkan tiap 9 bulan sekali. Kalau kliennya Jonathan Purnomo, Roh Kudusnya menyarankan tidak, Maria tidak pernah punya anak lain selain Yesus. Jadi Roh Kudus Protestan itu tergantung mood klien. Kliennya siapa? Adi Markus, Almofu, atau Rudi Layar Teologi, atau Erastus Sabrono, atau Budi Asali, gitu. Mikana apalagi, Billy Lynn, Jerry Elin, silakan. Roh Kudus Protestan itu konsultan pribadi dari pendeta-pendetanya. Jadi saudara-saudariku, kesimpulan kita bisa menyimpulkan dari penjelasan ini, mari world view menurut Protestan, kalau dunia menurut Protestan,
Kita andaikan bahwa, kita asumsikan bahwa Protestan benar. Oke, Protestan benar. Mari kita akui, jika Protestan benar, maka gereja adalah mitos. Kebenaran adalah soal rasa. Saya rasa benar, saya rasa itu tidak benar. Kebenaran adalah rasa. Tafsir itu adalah hak privat. Saya mau baca begini, lu mau apa? Rudi Taylor bilang, saya mau baca seperti ini dengan mengutip ahli-ahli tertentu, selesai. Deki dan Rudi tidak pernah sampai baca Alkitab yang sama. Jadi tafsir itu hak privat. Yesus Kristus menyerahkan, ya ini yang paling penting. Kalau Protestan benar, maka Yesus Kristus menyerahkan Injil kepada dunia, tapi tidak peduli siapa yang memutarbalikannya, karena semua bebas dalam Roh. Nah, ini yang paling penting. Yesus beritakan habis Injil, dia tidak peduli kamu mau putar balik di situ, urus. Siapa yang kebetulan tafsir benar, mari saya ambil. Siapa yang kebetulan tafsir salah, ya sudah, lu neraka lu. Yesus tidak peduli. Dia kasih Injil habis, selesai, kamu urus di situ. Bakal lain, ajak berdebat, begitu. Ajak siapa yang paling akademis, atau siapa yang paling emosional, siapa yang paling terapa rohnya, begitu. Aneh. Yesus mau begini. Saya ketemu Yesus Protestan begini, saya injak dia bolak-balik. Yesus tidak bertanggung jawab. Kasih habis Injil, lepas supaya orang berkelahi. Seperti di Protestan, datang ajak orang Katolik untuk berkelahi terus. Nah, itu Protestan yang kurang terpelajar karena tidak tahu bahwa gagasan Protestantisme sudah dibuang. Kau pilih-pilih sampah, datang mau adu lagi dengan ini. Aneh ke tidak? Kau pilih-pilih sampah, korek-korek sampah, lalu ambil sepotong-sepotong, datang adu dengan Katolik. Itu macam dulu permainan waktu saya kecil, permainan apa? Ambil itu kerang, bukan kerang, yang kulit siput itu, lalu ajak lawan untuk kasih ini. Adu apa namanya? Adu kulit siput. Itu Protestan itu macam pilih itu. Rongsokan di kotak sampah gereja, lalu ambil dan datang kasih tatoto di batu karang gereja. Lu sampai hancur. Coba bayangkan seperti ini. Lu pilih barang rongsokan, pilih satu-satu, lalu datang coba tes di ini batu karang. Gereja Kristus itu kan batu karang, datang toki di situ. Hancur, lu pilih ulang, datang. Daur ulang terus sampai bosan kok. Protes. Oke. Jadi Yesus Kristus menyerahkan Injil kepada dunia, tapi tidak peduli siapa yang memutarbalikannya, karena semua bebas dalam Roh. Ya. Maka benar kata netizen Katolik yang kita kutip tadi. Bubarkan saja gereja, duduklah masing-masing di hutan, pegang Alkitab, lalu saling mengurapi diri sendiri sebagai rasul dan guru. Keren kan jadi Protestan? Makanya Protestan ini menarik sekali bagi orang modern. Karena itu semua mimpi orang modern itu lepas, bebas, tidak ada otoritas, sama sekali tidak mau terganggu. Jadi bubarkan saja gereja, karena gereja itu sangat otoriter menurut beberapa orang. Lalu duduk di hutan, tidak perlu taat pada pimpinan, duduk saja di hutan. Kemudian pegang Alkitab, pokoknya pegang mati-mati Alkitab, lalu urapi diri sendiri sebagai rasul dan guru. Urapi diri sendiri, karena siapa mau urapi lu? Dia juga mau urapi diri sendiri. Ya kan? Nah, dan saat kamu tidak sengaja salah tafsir lalu mengajarkan sesat, kalau misalnya, ya tadi kan sudah. Jadi bayangkan seperti ini. Bubarkan gereja sekarang. Ini kalau Protestan benar ya. Kalau Protestan benar, bubarkan gereja sekarang, duduk masing-masing di hutan, pegang Alkitab, lalu urapi diri sendiri sebagai rasul dan guru. Kemudian kalau secara tidak sengaja kamu salah tafsir lalu mengajarkan sesuatu yang sesat, cukup katakan saja seperti ini: saya tidak salah, Roh Kudus yang tuntun saya begitu. Calvin tidak salah, Roh Kudus yang tuntun Calvin begitu. Luther tidak salah, Roh Kudus yang tuntun dia begitu. Zwingli tidak salah, Roh Kudus yang tuntun dia begitu. Ellen G. White tidak salah, Roh Kudus yang tuntun dia begitu. Charles Taze Russell tidak salah, Roh Kudus yang tuntun dia begitu.
Deki Gares tidak salah, Roh Kudus yang tuntun dia begitu. Rudi Lahir Teologi tidak salah juga, Roh Kudus yang tuntun dia begitu. Erastus Sabrono tidak salah, Roh Kudus yang tuntun dia begitu. Jadi saudara-saudariku, dengan logika seperti ini, Protestantisme bukan reformasi iman. Jangan termakan hoax Protestan. Protestantisme bukanlah reformasi iman, tapi dekonstruksi epistemik dan ontologis. Yang penting, membongkar, mereka kasih runtuh bangunan pengetahuan dan hakikat. Bangunan kebenaran dan hakikat itu dibongkar ulang, lalu mereka bingung, tidak bisa pasang kembali. Istilahnya seperti ini, Protestan itu seperti anak remaja yang kepingin tahu, misalnya PC-nya, cara kerja PC-nya seperti dia percaya diri, ambil bot dan bongkar supaya dia tahu isi dalam apa, kemudian tidak tahu pasang kembali, bingung. Mungkin dia berusaha pasang kembali tapi mur lebih banyak. Begitu. Seperti itu Protestan. Dia bongkar habis, bingung sendiri, tidak bisa pasang kembali. Jadi Protestantisme itu bukan reformasi iman, bukan. Itu hoax terbesar sepanjang sejarah. Protestantisme adalah dekonstruksi epistemik dan ontologis yang menyamar sebagai kebenaran. Menyamar sebagai kebenaran. Dia tidak menyatukan umat dalam Kristus, tapi mempersilahkan semua jadi Kristus kecil-kecilan yang membawa salib tafsir pribadi masing-masing ke arah yang berlawanan. Atau bahasa Kupangnya, Protestan adalah produk Kristus kecil-kecilan yang baku naik satu sama lain. Kristus-Kristusan yang baku naik. Dan kalau itu bukan absurditas, apa namanya? Absurd. Protestantisme itu absurd sebenarnya. Absurd. Ya, saudara-saudariku. Jadi sampai sini paham. Bisa paham. Protestantisme absurd ya. Belum tangkap juga. Untung ada gereja Katolik yang berdiri teguh sehingga Protestan hayatun metanat mi tutu saat miskaket mi et neuklim nasi. Kamu baku serang sana sini, rujukan terakhirnya lihat gereja Katolik. Iya kan? Bertengkar di Protestan, rujukan terakhirnya kamu lihat ke gereja Katolik. Karena itu tiang penopang dan dasar kebenaran gereja Katolik. Begitu. Ya. Keren ya Protestan. Saya kalau Protestan, saya berhenti jadi Protestan. Tapi begini, ini disclaimer yang penting. Ini bukan masalah orang-orang, ya. Teman-teman kita itu secara tulus seperti orang Katolik ingin berdevosi, ingin mencintai Kristus secara tulus, ingin menjadi hidup kudus, tapi sistem Protestantisme itu menghancurkan mereka. So sad. Gitu. Sistem ini yang menghancurkan. Makanya saya membongkar sistem yang membuat orang-orang, terutama saudara-saudara saya yang di timur, itu saya tanam kaki untuk orang timur, karena saya orang timur. Timur itu rusak karena Protestantisme, gitu. Bukan karena orang Protestan, no, beda. Timur bukan rusak karena orang Protestan, Timur rusak karena sistem Protestantisme. Banyak orang yang ada dalam jemaat Protestan itu pola pikirnya sangat Katolik. Begitu. Tapi ketika dia melebar ke Protestantisme sejati, itu merusak nanti. Bahkan orang Katolik sendiri bisa menganut sistem Protestantisme. Nah, masalahnya di situ. Jadi saya menggagas Protestantisme, bukan orang Protestan. Beda kan. Kebetulan kebanyakan orang Protestan identik dengan gagasan Protestantisme. Tapi bukan maksud saya menyerang orangnya. Ada banyak faktor yang menyebabkan kamu mau tidak mau harus berada dalam sistem Protestantisme. Tapi Protestantisme tetap sebuah sistem yang bisa dikoreksi, dikritik. Orangnya tetap dihargai. Dan kritikannya ditujukan kepada gagasan, orang-orangnya tetap bebas untuk memilih. Kecuali kalau kamu benar-benar yakin bahwa kamu memang dipredestinasi untuk menyerang gereja Katolik.
Oke, sampai di sini ya teman-teman. Jangan terlalu banyak karena nanti ilmunya dipelajari oleh Kristus kecil-kecilan di sini.